Baik Mas, kalau sudah siap, silakan bisa langsung dibuka dan dimulai presentasinya. Baik Mas Faisal, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin, nama saya Setio Aji Pramono. Saya masuk KMG tahun 2010, lulus D1 tahun 2011, lulus D3 tahun 2014, kemudian lulus D4 tahun 2015. Di sini saya sebenarnya sharing aja ilmu yang saya punya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman di UPT ilmunya lebih banyak daripada saya. Oke, di sini saya akan sharing sedikit tentang BMKG Soft optimalisasi. Lebih fokus ke akses sama menunya, menu BMKG Soft-nya. Oke, lanjut aja. Ini outline-nya. Yang pertama homepage-nya, kemudian entry datanya, kemudian feature-nya atau menunya, kemudian kendala yang sering terjadi. Nanti sedikit yang nomor 5 itu ada sedikit bocoran ya tentang update kita di 2020 sama 2021. Oke, kita lanjut ke halaman homepage. Yang ini sejak 2020 kali ya. Alamat BMKG Soft sekarang tinggal 1, tidak lagi 3. Mungkin kalau Bapak Ibu menyadari ya. Ini terkait dengan security atau SSL ya. Kita sudah tidak lagi menggunakan 3 pintu istilahnya gitu kan. Karena semakin banyak pintu kita harus punya satpam yang banyak gitu kan. Jadi pintunya sekarang 1 aja, satpamnya juga 1 aja. Kemungkinan keamanannya juga lebih aman gitu. Oke, lanjut. Dari halaman homepage ini familiar lah ya Bapak Ibu yang sering menggunakan ini BMKG Soft. Kemudian kita lanjut ya, langsung aja ke kasus permasalahan di entry datanya. Entry data yang pertama adalah entry data M48 ya, yang cukup M48 yang sering kita pakai, yang banyak dipakai lah, di Stamet dipakai, di Stackling pun juga ada gitu. Yang pertama itu data angin. Data angin ini termasuk IW, DD, dan FF. Di sini saya fokuskan ke data-data yang tidak biasa, misalkan alatnya rusak. Kalau data yang biasa kita tidak bahas lagi ya, misalkan anginnya 10 diisi 10 ya itu sudah wajar ya, tidak perlu kita bahas lagi. Yang perlu kita bahas adalah yang data yang tidak biasa. Di sini data angin itu tidak boleh rusak ya alatnya ya. Dalam arti gini, alatnya rusak boleh, tapi data harus di entry. Kita bisa menggunakan alternatif, misalnya kalau alatnya rusak di data angin ya, di DD itu kita bisa menggunakan skala Beaufort. Skala Beaufort ini FF ya, kalau DD bisa menggunakan ini bendera kalau enggak asap yang kita bakar gitu. Di situ kita bisa mengetahui arah dan kecepatan anginnya. Kemudian lanjut ke visibility. Kalau visibility ini pengamatan manual menggunakan mata gitu ya, jadi tidak mungkin ada alat rusak. Yang perlu digarisbawahi adalah satuan yang kita pakai yang harus di entry di M48 BMKG Soft itu adalah satuannya kilometer. Jadi kalau visibility-nya 500 meter gitu kan, dikonversi dulu ke kilometer, kemudian baru di entry. Lanjut ke keadaan cuaca, itu ada IX, WW, W1 sama W2, ini diisi penuh ya. Dalam arti jika keadaan cuacanya bermakna ataupun tidak bermakna, tetap harus diisi semuanya. Kemudian lanjut ke data tekanan udara. Nah, kita baru mulai masuk di alat yang ada kemungkinan alatnya rusak. Yang pertama adalah tekanan udara. Di sini tekanan udara ada 2 ya, ada 2 tipe di kita di BMKG Soft. Kita memfasilitasi 2 keadaan. Yang pertama adalah yang menggunakan barometer air raksa, yang kedua menggunakan
barometer digital. Bapak Ibu, teman-teman kalau mau ganti itu bisa request. Misalkan di form BMKG Soft-nya masih Airaxa, sedangkan mulai tahun ini sudah berganti alat misalnya, itu bisa request ke kita pusat database, nanti kita switch gitu ya, kita edit, nanti langsung ke form entry yang barometer digital gitu. Nah, jika alatnya rusak, diisi 94 kali ya. Diisi di QFF sama QFE-nya. Biasanya sih jarang ya kalau rusak QFF-nya rusak, QFE-nya nggak rusak, itu kayaknya sih jarang gitu. Biasanya sih QFF sama QFE satu paket gitu kan. Lanjut ke data suhu. Ini suhu yang diamati adalah bola basah bola kering ya. Sama seperti yang tadi, kalau rusak itu diisi 94 kali. Nah, data suhu bola basah bola kering ini juga dipakai untuk menghitung RH dan TD. RH dan TD ini otomatis langsung terisi ya ketika TBK diisi, TBB diisi, QFF diisi, dan QFE diisi, otomatis RH dan TD terisi secara otomatis. Kemudian lanjut ke suhu minimum, ini hanya terbuka di jam 00 ya, sepakat kita. Kalau obatnya rusak, diisi 94 kali. Yang sering jadi kendala adalah ini sudah kita masukkan QC konsistensi check. Jadi suhu minimum jam 00 tuh nggak mungkin lebih panas ya daripada suhu bola kering, karena yang namanya suhu minimum itu pasti lebih dingin dari 24 jam yang lalu gitu. Termasuk juga suhu maksimum itu kita buka setiap jam 12 UTC aja, selain itu nggak dibuka. Kalau alatnya rusak diisi 94 kali. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke data hujan ya. Mungkin saya geser dulu. Data hujan ini harus diisi ya, termasuk IR, hujan takaran terakhir atau hujan 3 jam, itu harus diisi wajib. Hujan 6 jam juga, hujan 24 jam juga. Ini walaupun kondisinya lagi nggak hujan, lagi cerah gitu, kita tetap harus isi karena nanti berpengaruh sama sandi TR-nya. Hujan ini kalau alatnya rusak sama seperti yang lain diisi 94 kali, kalau TTU diisi 84 kali ya. Mungkin semua udah tahu. Ini ada sedikit simulasi sandi TR kalau teman-teman nggak ngisi data hujan. Misalnya di sini terlihat ya, ini ada contoh kasusnya, hujan 4,8 mm di jam sekian, jam 2 ya, jam 2.15 sampai jam 2.45. Ini jelas ya dilaporkan di jam 3 ya kan, kita sepakat. Kemudian yang ada hujan lagi jam 8.10 sampai 8.30 sebesar 3,9 mm. Nah, simulasinya seperti dalam kotak itu, di samping itu jam 3 UTC kita isi hujan 4,8. Jam 6 UTC kan nggak ada hujan kan ya. Nah, ketika nggak ada hujan kita kosongkan, nanti ngefeknya di jam 9-nya. Ketika jam 9-nya kita isi sebesar 3,9 mm, nanti sandi TR-nya itu nggak membaca ke 9 ke 6 gitu, tapi bacanya 9 ke 3. Karena sandi TR itu kan kalau 9 ke 6 kan TR-nya 3 ya. TR-nya 3 jam tuh TR-nya 7 nggak salah. Nah, kalau nggak diisi, dia nggak apa ya, skripnya tuh nggak baca gitu, jadi langsung lewatin aja. Kalau dari 9 ke 3 itu TR-nya nanti kebacanya malah 6 jam yang lalu, sedangkan 6 jam yang lalu itu sandinya 1 nggak salah. Nah, contoh yang benar itu yang sampingnya itu jam 6 diisi, datanya diisi walaupun nggak hujan, tetap harus diisi. Nanti sandi TR-nya akan benar. Dari jam 9 langsung dia bacanya ke jam 6 gitu. Ini sedikit simulasi dan sedikit contoh yang masuk akal gitu. Misalkan hujan jam sekian, jam 6 nggak hujan, jam 9 udah hujan lagi. Paham ya? Bapak Ibu, teman-teman kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ditulis ya di kolom chat. Lanjut ke data awan ya. Data awan sepertinya nggak ada masalah.
apapun yang diamatin ditulis di BMKG SOP ya. Walaupun ada aturan lapisan awan ya, lapisan awan yang 135 itu sesuai dengan buku yang di M48. Kalau memang perlu dilaporkan yang ditulis, kalau nggak ditulis nggak bakal ada gitu nanti sandinya. Lanjut ke data penguapan ya. Data penguapan itu kalau alatnya rusak diisi 9 kali, kalau pancinya meluber diisi 84 kali, dan diisinya harus wajib satu angka nanti di belakang koma. Nggak boleh bulat ya, misalkan penguapannya 5,0 ya ditulisnya 5,0. Nggak boleh 5 gitu, soalnya nanti ngefeknya ke sandinya. Sandinya nanti malah bacanya, jika teman-teman Bapak Ibu ngisi 5, maksudnya 5,0 diisi 5 tok gitu, nanti ya sandinya terbacanya 0,5 malah. Nah, makanya kita tekankan untuk mengisinya harus satu angka di belakang koma. Lanjut ke penyinaran matahari lamanya. Itu kalau alat rusak diisi 94 kali, satuannya jam. Nah, ini juga penting karena masih ada beberapa yang ini ya, ngisinya tuh bukan berdasarkan jamnya. Misalkan 6 jam 30 menit gitu. Diisinya tuh 6,5 karena 30 menit kan setengah jam, bukan 6,3 gitu. Masih ada sih beberapa yang nulis seperti itu. Jadi jika ada satuan menit dikonversi dulu ke jam, baru diisi. Kemudian lanjut ke intensitas penyinaran matahari ya. Ini tidak semua sih UPT ada. Namun jika ada UPT yang mengamati alatnya, tidak semua UPT ada alatnya pengamatan ini, intensitas matahari ini. Kemudian, kalau ada dan alatnya rusak bisa diisi 94 kali. Kalau tidak ada pengamatan intensitasnya, tidak perlu diisi, dikosongkan tidak apa-apa. Yang perlu digarisbawahi adalah satuannya harus Joule per cm persegi. Ini sesuai dengan Perka nomor 38 tahun 2006. Jika Bapak Ibu punya alat yang satuannya lain, dikonversi dulu ke Joule per cm persegi. Oke, lanjut ke keadaan tanah. Keadaan tanah ini drop down ya, kita tinggal klik, terus kemudian pilih 0123, jadi nggak ada masalah ya. Kemudian nama observer. Nama observer ini, nama-namanya harus dimasukkan dulu ke sistem kita. Jika namanya belum ada, bisa kontak kami di pusat database, nanti namanya akan dimasukkan. Oke, lanjut ke entry data intensitas hujan. Di sini lebih ke cara masukin datanya ke BMKG Soft ya, bukan cara membaca piasnya atau cara tadi baca piasnya. Jadi cara ngentry-nya itu seperti yang sebelum-sebelumnya, jika ada yang rusak itu diisi 94 kali. Kemudian kalau di kita di BMKG Soft ya, itu kebijakannya kita tidak ada lagi hujan TTU di pias ya. Karena namanya pias Hilman itu kita tidak pernah tahu TTU itu kapan, kecuali memang lihat di penakar hujan OPS. Nah, ini ada contoh, misalkan ada pena yang tidak tergores pada jam tertentu. Nah, maka diisi 94 kalinya itu pada jam tertentu tersebut. Tidak semua jam diisi 94 kali ya. Contohnya ini di jam berapa tuh? 24 ke jam 1 ya. Itu kan nggak jelas tuh terbaca, tidak terbaca dengan jelas. Ya di jam itu doang gitu yang isi 94 kali. Selain itu datanya harus sesuai dengan penanya ya, sesuai dengan pena tergoresnya gitu. Jadi yang lost data cuma sejam, 23 jam yang lain ada datanya gitu. Oke, lanjut ke ini ya, entry form penguapan. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah ini form penguapan yang tertuang di Perka Klimat ya, Perka nomor 4 tahun 2016 yang kemarin kita sudah bahas dengan Pak Joko ya. Nah, di sini ada keadaan di mana kalau airnya meluber diisi 84 kali di kolom beda tinggi. Otomatis nanti di penguapannya itu akan terisi 84 kali juga.
Kemudian kalau hujannya TTU diisi 84 kali di ketinggian hujan ya. Nah, kemudian di keadaan lain nih, kalau alatnya rusak atau hogoknya rusak, diisinya seperti itu 94 kali di beda tinggi. Kalau kap counternya rusak, ini untuk kecepatan angin ya, diisi 94 kali di bagian kecepatan angin. Kemudian kalau termometer ini suhu air ya, termometer suhu airnya rusak, diisi 94 kali di bagian suhu air. Yang perlu saya ingatkan kembali adalah kecepatan angin di penguapan ini memang satuannya tidak salah ya, satuannya memang benar kilometer per jam. Ini bukan tanpa alasan, bukan satuan knot yang dikonversi, bukan, karena kecepatan angin di penguapan ini diambil dari kap counter anemometer setinggi setengah meter ya, yang persis di samping pancinya itu. Nah, di situ kan alatnya memang sudah punya satuannya sudah kilometer kan. Kalau belum kilometer dikonversi dulu ke kilometer. Itu kan cara bacanya kan diamati ya setiap jam 7 pagi ya. Nah, jam 7 pagi sekarang berapa, jam 7 pagi kemarin berapa, itu kan udah selisihnya tuh. Misalkan selisihnya 24 kilo misalkan. Misalkan hari ini 78500 misalnya, atau 78524. Kalau yang kemarin 78500, itu kan selisihnya 24 kilo tuh. Nah, 24 kilo itu dibagi 24 jam. Jadi rata-ratanya 1 kilometer per jam. Baru itu yang diisi di BMKG Soft. Jangan langsung diselisihkan terus diisi. Nanti nilainya bakal besar karena kecepatan rata-rata selama 24 jam itu kisarannya memang kecil. 1, 2 gitu. Enggak sampai yang 10, 15 itu enggak sih. Kemudian suhu air yang perlu ditekankan kembali adalah ini cara bacanya ya, itu kan kita baca suhunya suhu sesaat ya, suhu sesaat ketika jam 7 itu kita baca maksimumnya berapa, minimumnya berapa dibagi 2. Jadi suhu air di sini adalah suhu ketika jam 7 bukan rata-rata sehari. Oke, kita lanjut ke fiturnya, ke menunya. Tadi kan saya bahas cara entry-nya sekilas, sekarang kita ke fiturnya. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang sudah di-entry itu bisa di-download kembali. Di sini ada cara-caranya. Yang pertama itu ada export ya. Export itu apa yang akan di-download nantinya itu hasilnya berupa Excel ya, CSV. Nah, apa yang sudah di-entry juga bisa di-download kembali. Jika di-download kemudian kosong ya memang berarti belum di-entry begitu. Mohon Bapak Ibu bisa mengentry dulu. Nah, yang sudah dari kita ini M48, AGM, M45, intensitas hujan, penguapan pos hujan, dan metadata pos hujannya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama tadi ini ya, kita klik export yang ada di menu data level 1, kemudian kita pilih salah satu form yang akan diekspor, kemudian kita pilih ininya, parameter cuacanya apa aja, kemudian kita pilih balai wilayahnya berapa, kemudian stasiun apa, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kita klik submit. Lanjut, ini hasil ekspornya ya, hasil ekspor CSV. Jadi Bapak Ibu tenang aja, semua yang sudah di-entry bisa di-download kembali. Oke, lanjut ke ini ada menu baru di kita, ini sebenarnya tahun 2020 sih. Jadi untuk teman-teman di koordinator, biasanya staklim ya, itu bisa mendownload metadatanya, metadata pos hujannya di wilayah masing-masing. Caranya seperti ini, klik metadata, kemudian klik stasiunnya sendiri, klik pos hujan, klik meta entry, kemudian silahkan diekspor. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contohnya di Staklim Tangerang Selatan ya, Pondok Betung. Ini di sini kita sudah lengkapin dengan nomor pos, termasuk provinsi, kabupaten, lintang bujur, sama elevasinya.
Ini metadatanya ya, bukan datanya. Lanjut ya, kita ke menu selanjutnya yaitu menu report. Jadi Bapak Ibu selain mendownload dalam bentuk Excel, kita punya fasilitas mendownload data hasil entry-nya itu dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya ini kita sudah sesuaikan dengan perka masing-masing ya. Misalkan M48 ya, perkanya Meteo, Peraturan Kepala Badan nomor 38 tahun 2006. Kalau AGM, terus intensitas hujan ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan nomor 4 tahun 2016 ya, tentang pengelola data iklim. Ini cara-caranya, silakan diklik menu report, kemudian kita pilih form apa yang akan di-download atau dilihat gitu. Lanjut ke datanya kapan yang akan di-download, kemudian nomor stasiunnya, kemudian klik submit. Nah, ini contoh ya, ini contoh M48. Nah, kita sudah berusaha untuk sama persis dengan apa yang di peraturan kepala badan itu yang nomor 38 tahun 2006. Kita sudah bikin sedemikian rupa gitu. Jadi teman-teman tinggal print aja, kemudian yang belum ada kan tanda tangan tuh, tinggal tanda tangan aja gitu. Lanjut ke ini contoh ya, contoh lain ya, contoh lain report intensitas hujan ini juga sudah sesuai dengan Perka nomor 4 tahun 2016. Jadi bisa bisa dilihat, misalnya kalau nggak mau download misalnya, bisa juga cuma dilihat doang itu bisa. Kemudian menu yang lain adalah menu monitoring data, ini biasanya digunakan buat teman-teman misalkan sudah ngentry tapi udah masuk tuh belum gitu, bisa dilihat di menu monitoring. Saya rasa sudah pada familiar ya. Jadi saya lanjut aja. Kemudian yang selanjutnya adalah menu visualize atau extract. Ini sedikit mirip-mirip sih dengan menu ekspor tadi. Ini hasilnya juga sama, hasilnya CSV juga. Cuma bedanya ini data yang di-download ini sudah ada sedikit tambahan olahannya. Misalkan kalau yang tadi ekspor itu kan, coba saya kembali ke menu ekspor, itu datanya itu sesuai dengan formnya. Misalkan ini hasil ekspornya M48 itu parameter cuacanya yang ada di M48 gitu. Nah, kalau yang di menu visualize atau ekstrak ini, isi laptop saya lemot. Nah, kalau yang di sini itu hasilnya ada sedikit olahannya. Misalkan kita pengen download data hujan sebulan misalnya, itu bisa. Dan di sini juga bisa lebih dari satu tempat ya. Saya lanjut aja. Ini cara langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri ya. Ini isi datanya kapan, kemudian mau parameter apa, isi UPT-nya, terus pilih yang nomor 3 itu pilih CSV-nya, kemudian itu ekstrak ya. Nah, saya lanjut aja. Ini contohnya hasil ekstraknya. Ini saya tadi contohnya ini Staklim Tangerang Selatan ya. Nah, ini saya contohkan mendownload data pos hujan di 3 tempat sekaligus bisa. Dan contoh parameter yang saya pilih itu rainfall total monthly. Nah, sedikit beda dengan tadi ya yang ekspor ya. Kalau yang ekstrak ini ada sedikit olahan di kita, jadi teman-teman bisa langsung download. Yang perlu digarisbawahi juga, tidak semua UPT ya, tidak semua UPT itu bisa mendownload data yang lain. Misalkan gini, kalau di Staklim Tangsel itu kan dia koordinator ya, dia berhak untuk melihat, mendownload data di wilayah yang ditanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya Tangsel itu DKI sama Banten. Jadi teman-teman yang UPT-nya tidak punya bawahan, misalkan Stamet Kemayoran, misalkan dia kan sendiri ya, dia tidak membawahi siapapun. Jadi nanti data yang ada di dia ya yang bisa di-download ya datanya dia sendiri gitu. Dia nggak bisa lihat data hujan. Jadi ini untuk teman-teman yang akun BMKG Soft-nya punya wilayah koordinatornya. Misalkan balai gitu, balai 1 dia
boleh tuh melihat data-data di wilayah Bali 1, itu bisa. Kita kasih otoritas gitu. Nah, otoritas yang kita kasih ini juga kita nggak sembarang kasih, karena kita sesuaikan dengan peraturan ya. Peraturannya kalau nggak salah keputusan Kepala Badan nomor 16 tahun 2019 tentang koordinator data. Di situ lengkap yang staklim mana, membawahi mana, walaupun ada beberapa stamet ya. Saya kalau nggak salah stamet Palangkaraya itu kan membawahi pos hujan ya, kalau nggak salah. Kemudian stamet Batam juga membawahi pos hujan di wilayahnya, karena di situ nggak ada staklim gitu. Ya, yang mereka-mereka itu bisa mendownload. Oke, saya lanjut aja ke kendala yang sering terjadi. Nah, di sini saya ringkas 5 kendala yang sering terjadi, namun tidak menutup kemungkinan ada kendala-kendala lain yang belum saya tampung gitu. Lanjut ya, nomor 1 itu internet. Biasanya kita teman-teman yang nggak bisa login itu karena internet lokalnya. Jadi sistem kita itu sudah sentral. Kalau di pusat error, otomatis semuanya error. Jadi ibaratnya gini, ibarat kita main Instagram gitu kan. Kalau Instagramnya di pusatnya sono error, semua nggak bisa gitu. Tapi kalau saya main Instagram di HP saya bisa, kemudian di HP teman-teman nggak bisa jadi memang teman-teman pulsanya habis kah gitu. Jadi internet masing-masingnya tolong dicek. Gitu. Ini kendala internet yang ada 2 macam ya. Ini ada 2 pop-up-nya yang sering muncul. Yang pertama itu yang trouble finding that site, kemudian yang bawahnya itu ya cek network connectivity. Kemudian yang kendala selanjutnya adalah yang storage-nya penuh. Ini juga nggak bisa ngeload ya, karena historinya penuh. Clear dulu historinya, nanti bisa login lagi. Lanjut ke kendala yang ketiga itu karena terbatas range check ya. Nah, di sini kita punya QC ya. QC namanya QC range check, di mana semua parameter data itu kita batasin ininya, range-nya. Misalkan suhu itu yang boleh di entry itu 15 sampai 35 misalnya. Nah, kalau mau entry 36 ya nggak bakal bisa gitu. Karena kita batasin range-nya. Dan setiap UPT, setiap stasiun itu batasnya beda-beda semua. Nggak disamakan. Nah, ini contohnya kan ini saya kasih suhu 10 ya, 10 derajat Celcius, itu ada peringatan tuh, must be GT ya, GT itu greater than, harus lebih besar dari 18, atau kondisi spesial, alatnya rusak gitu. Kalau yang contoh di bawahnya itu must be LT atau lower than, harus lebih kecil daripada 38. Jadi teman-teman sebenarnya kalau nemu kendala nggak bisa ngentri itu dibaca dulu, ini kenapa nggak bisa ngentri. Nah, kita sebenarnya sudah ngasih kayak apa ya, kayak log gitu, nggak bisa ngentri kenapa sih. Kalau gini nih ternyata karena terbaca apa ya, dibatasin itu tadi range-nya. Ada yang bilang range check, ada yang bilang range test, tapi intinya itu kita batasin range data tertentu. Kemudian yang sebelah kanan ini terbaca QC konsistensi check. Nah, di kita juga sudah menerapkan QC ini, misalkan ada suhu minimumnya, ini contohnya ya, suhu minimumnya tuh 25,2, sedangkan TBK-nya tuh ada yang 25, itu kan nggak mungkin. Jadi bisa salah di suhu minimumnya, atau bisa juga salah di suhu bola keringnya. Bisa juga salah, dicek salah satu, yang mana yang salah. Bisa salah baca juga kan, karena parallaks gitu observernya. Kita sudah menerapkan itu, dan ini termasuk sistem yang nggak bisa ditawar sih. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Oke, lanjut ke update browser. Ini biasanya bagi teman-teman yang browsernya kedaluarsa. Misalkan pakai Mozilla, Mozilla-nya sudah nggak update. Nah, nanti akan muncul kendala seperti ini. Sebenarnya Mozilla yang tidak update itu bisa sih buat ngentry, itu bisa. Tapi tidak bisa buat ngedit. Jadi misalkan ada data yang salah entry, mau munculkan lagi, mau fetch ulang, mau entry ulang, itu nggak bisa. Itu karena
browsernya error. Ini kalau rusak seperti ini, apa ya, solusinya itu cukup rumit sih. Jadi kita di database tuh kita bongkar dalamnya kan, jam berapa yang error tadi, kita delete. Mau nggak mau kita delete, kemudian teman-teman kita sarankan untuk update dulu browsernya, kemudian di entry ulang. Jadi misalkan mau diedit ya. Jadi kalau misalkan browsernya tidak update, udah kadaluarsa gitu, bisa ngentry tapi nggak bisa ngedit gitu. Oke, ini lanjut ya ke ini sedikit pemeliharaan kita yang kita lakukan. Yang pertama ada memunculkan nama observer, ini baru ya tahun 2020 awal ya, 2020 Januari nggak salah. Itu kita baru terapkan adanya nama observer, dan nama observernya itu kita masukin dulu namanya. Jadi teman-teman tinggal klik nanti munculkan ke bawah gitu kan, tinggal pilih, jadi nggak perlu ngetik lagi. Jadi kalau ada namanya yang belum masuk, silahkan dikontak kita, nanti kita masukkan. Kemudian ada juga pemeliharaan diekspor tadi. Kalau sudah ada nama observernya, diekspor pun di hasil Excel-nya pun sudah ada namanya juga gitu. Kalau di entry ya, tapi sebaiknya kita sarankan untuk entry sih. Kemudian yang selanjutnya itu memunculkan database klien yang pada form entry. Ini sebenarnya mungkin teman-teman kurang familiar juga, ini terkait untuk teman-teman untuk entry data yang lampau-lampau. Jadi dulu waktu tahun 2013 lah, 2013 2014 itu kan dulu entry-nya dipakai basic client. Nah, setelah kita sentralisasi tahun 2016 itu datanya kita ambil semua yang dari basic client itu, kita masukin ke server kita gitu kan. Nah, nanti di sentral, di BMKG Shop Central, otomatis yang data tahun 2013 tuh kita fetch nggak ada di form entry-nya, tapi di server kita ada sebenarnya. Nah, kita tahun ini kita sudah munculkan, jadi teman-teman yang entry tahun berapapun nanti bakal muncul. Ingat ya, kalau sudah di entry ya, kalau belum ya nggak bakal muncul. Yang selanjutnya itu penyempurnaan report ACS. ACS ini sudah sempurna ya. Saya sudah konfirmasi juga ke teman pusat meteo penerbangan. Perhitungannya sudah benar, rumusnya sudah benar. Hanya saja memang ACS ini perfectnya, bagusnya itu aturannya datanya 10 tahun gitu. Jadi di sistem kita sudah average merata-rata selama 10 tahun gitu skripnya, tapi ketersediaan datanya belum sampai 10 tahun, jadi hasilnya pun nggak maksimal. Dari sisi sistem kita sudah siap, cuma datanya belum ada aja gitu. Kemudian ini yang sedang dilakukan kita tahun 2021, insya Allah nanti di Desember kita implementasi lagi, kita upgrade versi baru. Nah, tahun ini nanti kita akan ada yang namanya deaktivasi nama observer. Jadi selama ini teman-teman yang minta ya request ke kita pusat database yang di UPT kami observer atas nama ini sudah pensiun misalnya, mohon dihapus, atau sudah mutasi, mohon dihapus gitu. Nah, kita belum bisa tuh menghapusnya, karena nanti kalau kita paksa hapus, nanti data-datanya dia terhapus. Misalkan observer A misalkan, dia sudah melakukan pengamatan tanggal 1 Januari 2020 misalnya. Dia kemudian pensiun Februarinya misalnya, Februari 2020 pensiun, terus minta dihapus namanya supaya nggak muncul kan di tempat entry-nya itu. Nah, nanti kalau kita hapus, bisa sebenarnya kita paksa hapus, tapi nanti namanya di Januari pun hilang gitu. Jadi saran kita nanti ini belum ada ya, belum bisa dilaksanakan, tapi kita sedang lakukan itu. Nanti ada namanya bukan dihapus, diaktifkan dan dinonaktifkan. Nah, nanti kalau sudah dinonaktifkan, nama si A itu sudah nggak muncul lagi ketika kita ngentry gitu. Tapi ketika kita ekspor, kita report itu, download, itu ada namanya di Januari tadi gitu. Kemudian QC step check. Ini baru ya, tahun ini kita coba untuk bangun QC step check. Jadi QC step check ini QC yang divalidkan atau dikonfirmasi datanya dia dengan datanya dia sendiri di jam yang berdekatan. Misalkan ini TBK ya. Misalkan TBK jadi suhu bola kering jam 7 pagi misalkan, itu
ketika teman-teman entry itu akan dikonfirmasi dengan suhu bola kering juga di jam 6 pagi. Jadi misalkan suhu jam 6-nya itu 25 misalkan, terus kemudian suhu di jam 7-nya kok 36, itu kan nggak mungkin kan selisih 11 derajat dalam 1 jam. Nah itu bakal kita bakal kita tolak nanti QC-nya. Ternyata setelah dikonfirmasi suhunya bukan 36 tapi 26 gitu misalnya gitu kan. Jadi tahun ini kita bangun itu dan datanya itu hanya 4 karena sifat QC step check itu data cuaca yang dipengaruhi oleh matahari ya, yaitu bola kering, RH, QFV sama QFF. Nah, yang tahap pertama sih kita nanti rencananya akan uji coba di teman-teman yang UPT-nya 24 jam. Karena teman-teman yang UPT-nya tidak 24 jam, kita kesulitan itu ketika ngisi data jam 7 pagi, sedangkan jam 6 paginya nggak ada pengamatan. Nah, itu kita kesulitan. Makanya tahap pertama kita coba untuk yang teman-teman 24 jam. Insya Allah akhir tahun ini kita implementasikan. Kemudian progres selanjutnya itu mandatory entry, ini juga masukan dari teman-teman database lainnya ya, yang mereka teman-teman UPT itu kadang sering lupa tuh ngentry suhu minimum tuh, yang sering lupa. Nah nanti kita bikin supaya kalau nggak diisi nggak bakal bisa komit gitu. Jadi data-data tertentu yang kita pilih, misalkan suhu minimum jam 00 ya, itu harus diisi karena memang suhu minimum jam 00. Nah itu contohnya. Itu tahun ini kita bikin. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Faisal. Mas, gimana Mas? Langsung aja pertanyaan atau gimana? Baik Mas, bisa langsung aja ke pertanyaan. Misalnya dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ini di kolom chat sudah sangat banyak sekali ya. Dari Mas Setio mungkin ada yang membantu untuk bertugas mereka, Mas? Izin share screen untuk Mbak Indah, Mas. Silakan. Ini ada yang raise hand juga dari Pak Ferdi. Mungkin Pak Ferdi ingin bertanya secara open mic. Ya, terima kasih Silakan. Pak. Mohon bisa diulangi Pak tadi penginputan yang data penguapan Pak, yang kilometer per jam jadi apa itu tadi Pak? Meter per second atau bagaimana itu tadi? Ya, baik Pak. Jadi data penguapan itu ada parameter ini ya, kecepatan angin ya. Kecepatan angin itu perlu kita garis bawahi bersama bahwa angin yang di penguapan itu berbeda dengan angin yang di sinop ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu juga ilmu buat teman-teman. Jadi yang di sinop itu kan fisisnya itu diamati setiap jam pengamatan sinop kan ya, setiap 10 menit. Nah, angin yang diamati pun angin sesaat jam itu aja gitu. Misalkan pas jam 10 pagi 5 knot ya ditulis 5 knot. Jam 11 6 knot ya ditulis 6 knot, yaitu angin sesaat pada saat pengamatan. Beda dengan ketika data kecepatan angin di form penguapan. Nah, di situ tuh alatnya sebenarnya sama ya, sama-sama cup counter anemometer, cuma yang satu untuk meteo dipasang 10 meter setingginya, kemudian yang satu lagi dipasang setengah meter ya, itu persis tepat di samping panci. Nah, karena yang satu untuk meteo, maka disetting oleh teman-teman kita install, ya untuk meteo langsung dikonversi ke knot, langsung ditampilkan di loggernya ya, langsung dibaca oleh observer. Nah, untuk yang cup counter yang di panci itu sama teman-teman install juga disetting untuk klimat. Jadi yang tampil di situ tuh angka-angka ya, kalau nggak salah tuh 5 digit kalau nggak salah. Itu di situ ada angka-angka dan itu seperti apa ya, kayak speedometer di motor. Jadi setiap hari, setiap detik itu pasti nambah, nggak mungkin enggak. Karena kalau setiap muter itu pasti nambah. Nah, penambahnya berapa itu kan terlihat tuh selisihnya. Misalkan jam 7 pagi tanggal 2 misalkan sekian. Nanti jam 7 pagi besok
tanggal 3 pasti nambah. Nah, nambahnya itu berapa? Itu dibagi 24 karena kan jam 7 pagi sampai jam 7 pagi kan 24 jam. Sedangkan kita di form penguapan tadi kan mintanya kilometer per jam. Begitu, Pak.